Hasan Mustafa jauh sebelum beliau ini menjadi seorang budayawan dan sastrawan besar Sunda, pada akhir abad 19 di masa ketika beliau ini masih bermukim di Makkah, itu sudah mengajar di sana saat usia beliau masih muda. Bahkan Snok mengatakan Hasan Mustafa itu menulis 2 buah karya yang diterbitkan di Kairo tahun 1880-an. Hal yang menarik laginya, Hasan Mustafa ini menulis dalam bahasa Arab mengenai ilmu tata bahasa Arab. Jadi ada orang Sunda masih muda ngajar di Mekah, nulis dalam bahasa Arab, diterbitkan di Arab mengenai ilmu tata bahasa Arab ya. Dalam bentuk puisi lagi. Itu kan sulit sekali. Tetapi ya lagi-lagi itu ya, kecendekiawanan yang berasal dari Sunda ini ternyata bisa membuktikan mereka ini juga bisa menjadi rujukan, bukan hanya di level regional dan juga di level di Sunda saja, tetapi juga di level internasional, yaitu di pusat intelektual dan spiritual dunia Islam, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Merdeka. Podcast Nusantara hari ini akan membahas tentang perjalanan masuknya agama Islam di Nusantara, khususnya di Jawa Barat. Saya Arto Biantoro dan hari ini senang sekali saya ditemani oleh Dr. Ginanjar Syahban. Beliau adalah dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Selamat datang Kang Ginanjar, saya panggilnya ya. Selamat datang, terima kasih Bang Alto. Ya, senang banget kita ketemu hari ini karena kalau kita bicara masuknya agama Islam, selalu kita mengacu pada Jawa Tengah, Jawa Timur, padahal juga Jawa Barat punya narasi yang panjang sekali. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam, Kang Ginanjar juga adalah seorang filolog ya, mempelajari naskah-naskah kuno. Ini masih emang sangat langka sekali filolog di Indonesia. Ya belum banyak. Khususnya naskah-naskah seperti ini. Naskah-naskah kuno karena ada banyak bahasa. Sunda kuno lebih langka lagi, dan saya sendiri juga tidak mendalami di naskah-naskah Sunda kuno. Cuman beberapa guru saya kebetulan beliau banyak yang mendalami dalam naskah Sunda kuno. Kalau saya sendiri di naskah-naskah keislaman, Ya. Melayu, Jawa, Sunda, tetapi dalam aksara Arab. Ya. Nah, kalau kita mau bicara lebih dalam tentang masuknya agama Islam di tanah Sunda ya, tentu kita tidak bisa menampik fakta bahwa sebelum agama Islam masuk telah ada agama sebelumnya, yaitu Sunda Wiwitan. Apa yang kita bisa pelajari tentang Sunda Wiwitan? Kemudian apakah mereka juga punya naskah-naskah yang kaya untuk kemudian digali? Ya, jadi memang masyarakat Nusantara di Pulau Jawa, baik itu bangsa Sunda dan juga bangsa Jawa, sebelum datangnya dan berkembangnya agama Islam secara masif, telah memiliki sistem kepercayaan, sistem ilmu pengetahuan, bahkan tradisi literer yang sangat matang dan sangat besar sekali. Misalkan dalam tradisi masyarakat Sunda pra-Islam. Masyarakat Sunda pra-Islam sudah memiliki sistem kepercayaan, sistem pemerintahan, tata negara, hubungan niaga, hukum internasional, sistem moral, ajaran yang sangat dalam sekali dan sangat luhur sekali. Ini tentu saja kemudian menjadikan masyarakat Sunda ini adalah bangsa yang sangat besar dengan warisan peradaban mereka pada masa sebelum Islam datang. Dan ketika Islam datang kemudian ya membawa juga sistem ajaran moral, ajaran kepercayaan yang kemudian menyempurnakan dan saling melengkapi terhadap ajaran masyarakat Sunda pada masa pra-Islam. Kita misalkan bisa menelusuri dalam sejumlah koleksi manuskrip atau naskah kuno tulis tangan yang berasal dari masa pra-Islam. Di antaranya ada manuskrip Sang Hyang Siksa Kandang Karsian. Di antaranya lagi ada manuskrip Sewaka Dharma. Di antaranya lagi ada Carita Parahyangan, ada Amanat Galunggung dan lain sebagainya yang di sana
merekam mengenai satu sistem kepercayaan dan juga hubungan masyarakat Sunda ini satu dengan pencipta alam ini. Yang kedua, hubungan masyarakat Sunda dengan kosmik, dengan alam. Yang ketiga, berisi ajaran moral terkait hubungan antar manusia dengan sesama mereka, baik itu dengan orang tua, dengan guru, dengan masyarakat, dengan orang asing, dan lain sebagainya. Termasuk halnya di antara naskah yang tadi belum disebutkan, itu dari abad ke-15 akhir ya. Artinya 1490-an, itu juga ada manuskrip mengenai catatan perjalanan seorang bangsawan Sunda dari Pajajaran, dari Pakuan Pajajaran, tetapi dia juga adalah seorang yang mencintai ajaran spiritualitas dan juga ajaran keluhuran budi, namanya adalah Bujangga Manik. Ini melakukan perjalanan mengelilingi Jawa sampai ke Bali 2 kali ya. Dia melakukan perjalanan lalu dia tuliskan catatan perjalanannya ini dalam bahasa Sunda kuno, juga dalam aksara Sunda kuno. Tetapi lebih dari itu, sebenarnya Bujangga Manik ini memotret sebuah fenomena akan harmoninya hubungan antar masyarakat yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa Bali pada masa itu. Ada orang Sunda, ada orang Jawa yang pra-Islam ya, Hindu Buddha itu, tetapi Kesultanan Islam sudah eksis di masa itu. Dan Bujangga Manik ini misalkan ketika pulang dari berkeliling Bali Jawa ini, hendak kembali lagi ke Pakuan Pajajaran, itu naik kapalnya kapal seorang muslim dari Malaka. Artinya saat itu Indonesia, Nusantara itu tidak ada isu mengenai kebinekaan, mengenai perbedaan antara suku bangsa, bahasa, dan terutama juga tidak ada isu mengenai perbedaan agama. Semuanya hidup rukun, berdampingan, harmoni, dan ini saya pikir modal yang sangat besar sekali. Betul. Ya karena kemudian juga ada beberapa versi, apalagi ya ketika Islam masuk, ada yang dibilang abad ke-14, ada yang dibilang abad ke-8, ke-9. Jadi bisa jadi mungkin kalau pada catatan abad ke-8, 9 sudah lebih dari 500 tahun terjadi perdagangan yang tadi Kang Ginanjar bilang mungkin sudah menjadi hal yang biasa sekali gitu, dalam proses itu ya. Iya, sebenarnya kalau kita boleh mengatakan kehadiran agama Islam dan kehadiran para komunitas muslim di Nusantara ini ya sudah ada sejak abad ke-8, 9. Karena Nusantara pada masa itu merupakan salah satu urat nadi jalur niaga internasional maritim. Ini juga kemudian dikuatkan dengan sejumlah catatan para geografer dan juga para pelancong dari Timur Tengah yang berasal dari zaman dinasti Abbasid. Itu di abad ke-9 akhir dan juga 10 awal. Di antaranya ada As-Sairafi, kemudian ada juga Sulaiman At-Tajir, kemudian ada juga Rahmah Hurmuzi. Mereka dalam catatan-catatan mereka itu telah merekam mengenai keberadaan Nusantara, kerajaan yang eksis di Nusantara, komoditas rempah yang kemudian dijual dan berasal dari Nusantara di Timur Tengah, termasuk yang kemudian di shipping ke Eropa ya. Itu abad segitu menunjukkan ya komunitas muslim sudah ada di sini, tetapi memang belum menjadi komunitas yang signifikan, belum menjadi sebuah sistem pemerintahan yang independen atau kita bisa bilang kerajaan atau kesultanan, tetapi ya hanya diaspora atau komunitas-komunitas saja. Ya. Nah, saya penasaran karena kalau kita lihat kedatangan agama Islam di Nusantara, datang dipercaya dari Sumatera ya. Tapi kenapa kemudian berkembang lebih dulu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, baru masuk ke Sunda. Jawa Barat? Nah, karena harusnya secara logika lewat Banten dulu ya, gitu. Lewat Banten, lewat Cirebon dan ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa itu? Nah ini pertanyaan menarik Bang Alto. Artinya kok bisa secara geografis Sunda ini berada di wilayah barat lebih dekat dengan Sumatera, tetapi proses islamisasinya itu kok lebih belakangan. Tetapi ini juga mungkin relate ya Pak Alto ya. Ketika Majapahit ini banyak menguasai wilayah-wilayah yang ada di luar Jawa, wilayah Sunda saat itu tidak termasuk yang mudah untuk kemudian menjadi wilayah bagian dari Karena sangat Majapahit. kuat sekali. Ya, saya yakin karena sangat kuat.
Kemudian yang kedua karena sistem pemerintahannya yang lebih punya posisi agak pedalaman ya. Karena kalau Majapahit ini meskipun di Trowulan ibu kotanya, tetapi saat itu Tuban, Gresik, Surabaya, Demak itu kan sudah menjadi pusat dakwah Islam yang mapan. Lebih dulu, lebih awal daripada Cirebon, apalagi Banten. Nah, jadi mungkin salah satunya itu ya. Tetapi ya saya tidak berani memastikan dalam hal ini. Tetapi tentu saja ini satu fenomena yang menarik ya. Ya, dan juga kan kemudian naskah-naskah itu ditulis dalam bahasa Jawa, padahal Sunda sendiri punya aksara ya. Tapi kalau pra-Islam ditulisnya dalam bahasa Sunda. Ya. Naskah-naskah keislaman itu baru ditulis kemudian dalam bahasa Jawa setelah ya proses Islamisasi ini, dan setelah wilayah Priangan menjadi bagian daripada wilayah Mataram ini. Tetapi ada satu hal Bang Alto di sini, hal yang menarik ya mengenai kenapa ajaran agama Islam ini kemudian pada periode tersebut itu lebih cepat diserap, berkembang di kalangan masyarakat Sunda dan sebelumnya di Jawa. Padahal tahun 1340-an, artinya 2 abad sebelum masa Wali Songo, ini Kesultanan Pasai sudah eksis. Dan itu terekam dalam catatannya Ibnu Battuta ketika mengunjungi Samudra Pasai di masa itu. Tetapi kenapa Pasai itu tidak bisa cepat dalam melakukan proses Islamisasi berbeda dengan Wali Songo? Sependek amatan kami, ini karena pada masa Wali Songo ada satu ajaran yang dikembangkan dan disebarkan yang kemudian menjadi titik temu dan bisa menjadi diterima di kalangan masyarakat pra-Islam, baik itu di Jawa ataupun di Sunda, mengenai ajaran martabat 7. Ini adalah ajaran Islam yang sangat filosofis sekali. Martabat 7. 7 sebagai angka. 7 sebagai angka. Itu bisa menghantarkan manusia untuk mencapai hakikat kesejatian tentang dirinya dan tentang mengenal alam semesta dan Tuhannya. Ajaran ini dikembangkan oleh seorang sufi besar dari Spanyol, dari abad ke-13, namanya Ibnu Arabi. Sempat kemudian mampir dan mengajar di Iconium atau di Konya di Asia Minor, lalu wafatnya di Damaskus. Ibnu Arabi ini memformulasi ajaran yang disebut dengan tasawuf falsafi. Dia ini adalah ajaran mengenai esoterisme, mengenai spiritual, tetapi terhubung dengan tradisi filsafat. Kalau dirunut lagi ke atasnya, ajaran Ibnu Arabi ini, martabat 7, itu terhubung dengan ajaran model filsafat etiknya Plotinus atau Neoplatonisme pada abad ke-3 sebelum Masehi. Dirunut lagi ketemu dengan ajarannya Buddha. Karena puncak ajaran Ibnu Arabi ini adalah bagaimana manusia ini menemukan kebahagiaan sejati yang tidak semu dengan menjadi sebuah sosok yang diistilahkan oleh Ibnu Arabi ini sebagai insan kamil atau manusia sempurna, manusia yang menjadi percikan, manifestasi atau bayang-bayang dan juga ruh daripada Tuhan dalam kehidupan dunia ini. Itu ajaran tentang ya, ada satu istilah kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa manusia ini yang bisa mengenal, memahami mengenai hakikat jati dirinya ini, siapa dia manusia? Dia ngapain sih di dunia ini? Lalu setelah nanti mati ini mau kemana? Itu kan pertanyaan yang universal. Setiap agama pasti punya pertanyaan itu. Nah, Ibnu Arabi ini menyuguhkan jawaban yang logis, yang mudah dipahami, sehingga manusia itu ya mencapai kebahagiaan mutlak mengenai konsep insan kamil ini. Itu dalam Buddha kita kenal dengan satu istilah namanya paramita ya. Paramita ini ajaran untuk mencapai kesempurnaan. Mencapai kesempurnaan, kemudian ya dengan mencapai kesempurnaan ini dia akan sampai pada tahap kebahagiaan yang abadi
Ya. Ya. Saya tidak mendalami ajaran agama Buddha, tetapi ada titik temu di sini ya antara tasawuf falsafiyah Ibnu Arabi dengan ajarannya Siddhartha dan juga ajaran kesuciannya agama Buddha ya. Ada paramita, kemudian ada arahan yang diartikan sebagai manusia yang sempurna, yang sudah terbebas lagi dari unsur-unsur kehewanannya dan menjadi manusia yang suci, cerminan dari kesempurnaan Tuhan kan. Demikian juga Plotinus. Pada abad ketiga sebelum Masehi ini, abad ketiga Masehi maaf, Plotinus ini dikenal sebagai pencetus filsafat Neoplatonian ya, dari Mesir dia ini. Punya konsep gagasan mengenai manusia dan dunia ini merupakan emanasi daripada Tuhan. Jadi dalam diri manusia ini ada unsur Tuhan yang ada gitu ya. Kemudian Plotinus juga meyakini adanya al-wujudul mutlak ya, eksistensi yang maha mutlak di atas segalanya ya, Tuhan semesta alam ini. Dan agar kemudian manusia ini mencapai kebahagiaan dalam hidup, dia harus menjadi manusia sempurna tadi itu atau insan kamil melalui satu, banyak melakukan meditasi atau perenungan. Yang kedua, membersihkan diri manusia dari sifat-sifat yang itu berkaitan dengan sifat-sifat kehewanan gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana manusia ini seminim mungkin terbebas dari unsur-unsur yang sifatnya material untuk menuju alam yang imaterial tadi itu ya. Nah, konsep-konsep ini kemudian ya oleh Ibnu Arabi dikembangkan tadi itu ya. Tadi kembali ke pertanyaan mengenai eksistensi manusia itu, pertanyaan abadi dan universal bagi semua umat beragama itu mengenai tadi itu. Ayyuhal insan, manusia, man anta, kamu itu siapa sih sebenarnya? Kamu itu kalau dalam bahasanya Ibnu Arabi itu ya, dengan mengambil inspirasi dari Quran, istilah untuk terminologi manusia itu ada 4 Bang Alto. 1, manusia sebagai bashar. Bashar itu sapien, manusia secara fisik. Ada kepala, ada tangan, ya, ada kaki. Manusia makan, manusia itu minum, manusia buang air, buang hajat, manusia itu punya kebutuhan biologis disalurkan, punya anak. Kalau dalam tahapan fisik sebagai bashar itu ya manusia sama dengan satu istilah dalam ilmu logika ini, hayawanun natik. Hewan yang berbicara dan berjalan, karena tidak ada bedanya dia dengan kera misalkan. Kera makan, kita juga makan. Kera tidur, kita juga tidur. Kera beranak, kita juga beranak. Kera mati, kita juga mati. Karena itu kalau manusia itu pemahaman mengenai dirinya dan pola kehidupannya hanya sebatas dalam level bashar tadi itu ya hidup kayaknya kok gini-gini amat gitu ya. Tidak menemukan nilai esensi Tuhan yang maha besar di dalam dirinya ini. Karena itu dari bashar ada satu istilah lagi, naik. Dalam bahasa Arab itu manusia, nas di sini. Nas ini yaitu manusia yang berbeda dari manusia fisik ketika dia itu punya yang disebut dengan akal ya. Akal. Tetapi dalam manusia tahapan nas ini meskipun punya akal sesuai dengan istilahnya nas dalam bahasa Arab itu kan orang yang sering lupa Pak Alto ya. Kadang ya akalnya yang dominan ya kan, kadang nafsunya, egonya yang lebih dominan yang lain. Kadang dia itu seperti makhluk malaikat, kadang dia itu seperti hewan. Nas di sini. Manusia yang punya akal tetapi ya kadang masih dominan sisi akalnya, kadang masih dominan sisi nafsunya. Naik lagi level berikutnya kata Ibnu Arabi ini yaitu manusia sebagai insan. Insan ini adalah manusia yang sudah dominan dengan akal budinya. Dia menjadi manusia yang bukan hanya bisa baik buat dirinya tetapi memperbaiki orang lain. Cuman ada cumannya di sini. Meskipun dia itu menjadi manusia yang reformis ya, bisa memperbaiki dominan akal budinya, kadang-kadang masih ada dalam dirinya ini rasa sombong. Rasa memandang orang lain ini lebih rendah daripada dirinya.
Dia melakukan ini tetapi tujuannya kira-kira saya bisa dapat feedback material apa dari perbuatan yang sudah saya lakukan ini. Ini ya orang baik tetapi masih belum sempurna. Ya. Jadi dari bashar, nas, insan, karena itu kata Ibnu Arabi ada level tertinggi dalam tahapan manusia ini yaitu insan kamil. Manusia sempurna ini adalah manusia yang sifat-sifat Tuhan itu dominan di dia. Ada sifat kasih sayang, ada sifat belas asih, ada sifat bagaimana kemudian menjaga memakmurkan bumi dan alam semesta ini. Ya intinya kata Ibnu Arabi ini, insan kamil ini ibarat kata zillullah, bayang-bayang Tuhan. Dan kalau semanusia ini sudah menemukan dirinya, arafa nafsahu ini, menjadi insan kamil ini, dia akan sampai pada derajat kebahagiaan yang abadi. Nah ini kan sama dengan ajaran yang ada di Buddha, di Neoplatonisme, di Sunda Wiwitan. Sehingga ajaran yang martabat 7 tadi ini, itu kemudian bisa berjumpa, bisa berasimilasi, bisa cepat untuk ditangkap karena dia itu bisa menjawab pertanyaan yang universal dan abadi tadi itu tentang eksistensi manusia itu siapa gitu ya. Termasuk halnya memahami mengenai Tuhan yang maha absolut, yang transenden, ada jembatan dengan manusia yang imanen tadi ini. Artinya manusia ini secara fisik mungkin sama, tetapi apakah kemudian hakikat kesejatian jati dirinya ini itu bisa sama? Kan enggak. Tetapi harus ditempa melalui ajaran-ajaran yang tadi ini. Dan itu relate dengan ajaran-ajaran kesejatian dalam agama-agama yang tadi disebutkan itu. Nah, ceritanya ajaran Ibnu Arabi ini kok bisa sampai ke Nusantara, Bang Alto, dan kemudian berkembang di Sunda, di Jawa, termasuk di Sumatera. Ibnu Arabi ini hidup di abad ke-13. Beliau ini wafat 1240-an lah. Satu zaman dengan seorang penyair sufi terkenal dari Turki namanya Rumi. Ya, kita kenal kan, Rumi, ya. Jalaluddin Rumi, itu sezaman tuh. Lalu ada satu anak sambung sekaligus muridnya Ibnu Arabi yang disebut sebagai pensyarah dan yang memberikan penjelasan terbaik daripada doktrin Ibnu Arabi ini, ada namanya Sadaruddin Al-Konyawi, juga itu di Konya, satu kota dengan Jalaluddin Rumi. Lalu generasi setelahnya itu ada sufi dari Asia Minor juga namanya Dawud Al-Kaisari, juga dari Asia Tengah namanya Abdurrazak Al-Kashani. Lalu tahun 1400 ada seorang sufi dari Jili, ya, dari Jilan, itu namanya Abdul Karim Al-Jili, yang mengkonsep istilah insan kamil tadi itu dari ajarannya Ibnu Arabi. Lalu setelahnya ada seorang sufi juga dari Persia namanya Abdurrahman Al-Jami. Baru kemudian abad ke-16 ada di Aceh namanya Hamzah Fansuri. Dan juga Samsudin Sumatrai. Setelah itu ada generasinya Yusuf Makassari, Abdul Rauf dari Singkil, punya murid yang ada di Sunda namanya Abdul Muhyi yang makamnya di Pamijahan. Jadi runut gitu Bang Alto nih. Gitu ya. Nah, ini menarik ini. Nah, cuman memang ajarannya martabat 7 ini tidak bisa dipelajari secara otodidak. Harus punya guidance ya, harus punya pembimbing. Saya mengibaratkan ini nih, orang kalau mau menuju puncak gunung, masuk hutan belantara, ya harus ada guide-nya. Karena watir-watir kalau tidak melalui guide ajaran ini kadang-kadang suka salah paham, salah jalan Bang Alto nih. Ini kayak saya Siti Jenar juga bisa jadi ya. Ini udah hampir 2 semester kali ini. Ampun. Ya menarik sekali. Artinya memang kalau kita lihat ada sebuah kebenaran universal yang disampaikan oleh Tuhan dari masa ke masa ya, yang kemudian memiliki satu benang merah yang sama. Dan ketika manusia melihat proses perjalanan itu, mereka menyadari kecintaan Tuhan pada manusia lewat berbagai macam cara gitu ya. Mungkin kita bisa simpulkan begitu. Dan tadinya saya berpikir ada sebuah pendekatan khusus ketika agama Islam masuk ke tanah Sunda karena tadi kekuatan kerajaan pada masa itu. Tapi kemudian kebenaran universal itulah, kebenaran mutlak itulah yang sebenarnya justru membuka
ruang dan membuka kesempatan agar agama Islam masuk ke tanah Sunda. Ya. Dan ya martabat ketujuh itu benar-benar sesuatu yang mungkin menjadi salah satu pintu Ya, utama ya. betul. Ya, oke. Apa kaitannya kemudian dengan teknologi yang kita sebut dengan huruf atau aksara pegon ini Oke. pada masa itu? Pegon ini merupakan salah satu hasil dari proses asimilasi dan juga vernakularisasi atau bahasa kitanya pribumisasi Islam. Ya. Jadi ketika ajaran Islam datang, tentu saja teks-teks ajarannya itu banyak yang ditulis dalam aksara Arab ya. Tetapi saat itu memang aksara Arab ini menjadi aksara perniagaan internasional, bukan hanya menjadi bahasa agama, Ya. tetapi juga menjadi bahasa diplomasi, Ya. bahasa niaga, bahasa hukum internasional pada masa itu sebelum masa kolonialisme kan ya. Nah kemudian hal yang menarik ini adalah ketika ajaran Islam berkembang, aksara Arab ini yang kemudian diadopsi oleh bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini, oleh rumpun bangsa Melayu misalkan. Ya. Di Semenanjung, di Sumatera itu dikenal dengan kemudian bahasa Melayu yang ditulis dengan aksara Arab disebutnya adalah Jawi. Kemudian di Jawa, Sunda, Madura, aksara Arab yang diadopsi untuk menuliskan bahasa Jawa atau Sunda atau Madura itu disebut dengan pegon. Dan aksara pegon ini berkembang di Jawa ini beriringan dengan tetap bertahannya aksara lokal. Aksara setempat, aksara Jawa itu tidak hilang. Misalkan pada tahun 1500 akhir ya, ada satu naskah yang kemudian kita sebut dan terkenal namanya Handbook van Bonang atau kitab ajarannya Sunan Bonang. Itu mengenai ya budi pekerti, mengenai hakikat jati diri juga. Ditemukan di pesisir utara Jawa tahun 1590-an. Itu kan tentu saja naskah ini ditulis sebelum masa tersebut. Naskah ini adalah naskah berisi ajaran moral Islam dan bersifat universal, tetapi aksara yang digunakan adalah aksara Jawa dan bahasanya Jawa. Nah ini yang kemudian menarik, berbeda dengan di tradisi masyarakat Melayu. Aksara Melayu pra-Islam itu hampir sulit ditemukan dalam manuskrip-manuskrip ataupun literatur yang ditulis pada masa Islamik ya. Tetapi di Sunda dan di Jawa ini berbeda. Aksara Jawa, aksara Sunda masih bisa kita jumpai sebagai media tulis dan juga karya-karya literatur yang ditulis pada masa Islamik ini dengan menggunakan aksara tersebut masih banyak. Nah ini menunjukkan sekali lagi bahwasannya asimilasi, akulturasi ini berjalan dengan sangat luar biasa dan menghasilkan peradaban yang kaya di sini ya. Nah aksara pegon ini aksara Arab, kemudian dipakai untuk menulis bunyi bahasa Sunda atau Jawa ya. Ada beberapa aksara yang kemudian dimodifikasi karena tidak ada di Arab ini, Pak Altoy. Seperti apa C? Nggak ada. Di Arab kan nggak ada C. Kemudian G di Arab tuh nggak ada. Adanya Rin. Kemudian Eng. Itu yang nggak ada. Kalau di Jawa lagi ada yang dedet ya, seperti D. Dodot gitu ya, atau tak itu kan, cetak itu kan di Arab nggak ada. Karena itu para cendekiawan kita itu memodifikasi dari aksara Arab ini untuk mewakili bunyi dari bunyi-bunyi yang tadi nggak ada di Arab ini gitu ya. Kreatif banget ya. Kreatif banget. Dan ini sekarang berarti aksara ini bisa disebut sama seperti katakanlah bahasa Latin gitu ya. Apakah berhenti dikembangkan atau akhirnya tetap ditulis dalam naskah-naskah pegon modern? Apakah masih ada? Kalau pegon justru masih tetap digunakan meskipun di kalangan terbatas ya, di kalangan pesantren Ya. Masih digunakan aksara pegon ini sebagai aksara tulis, sebagai aksara didaktik ya, sebagai aksara belajar mengajar. Pembelajaran ya. Ya bahkan beberapa pelajar di pesantren-pesantren tradisional itu ketika memberikan terjemah interlinear dari teks-teks yang mereka pelajari ya memakai aksara pegon ini ya. Ya. Ada juga metode makna gandul ya. Ya. Apa itu?
Metode makna gandul ini yang saya sebut tadi, terjemah interlinear atau terjemah antar baris. Jadi biasanya teksnya itu teks rujukan utama dalam berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan dalam teologi, jurisprudensi, etika, filsafat, gramatika, apapun yang digunakan sebagai textbook ajar itu berbahasa Arab. Kemudian para pelajar ini memberikan translasinya atau terjemahannya di bawah perkata. Nah itu dengan menggunakan bahasa Jawa atau Sunda atau Madura tetapi aksara atau pegon ini yang kemudian itu disebut sebagai terjemah interlinear atau makna gandul gitu ya. Ya, kapan kemudian masuk sebagai naskah yang memang ditulis dalam bahasa Sunda? Pegon. Ya. Pegon ditulis dalam bahasa Sunda karena hampir ketika dari abad ke-17 sampai abad ke-19 awal, naskah-naskah keislaman yang dijumpai di wilayah Tatar Sunda itu berbahasa Jawa justru Bang Alto. Ya karena pengaruh daripada kekuasaan Mataram di wilayah Tatar Sunda ini ya. Dan ini bahkan dalam penelitiannya ada namanya Profesor Mikihiro Moriyama. Nah, beliau ini orang Jepang, lalu disertasinya mengenai tradisi tulis dan tradisi cetak sastra Sunda modern itu ya di Universitas Leiden. Itu mengatakan bahwasannya dulu sebelum kebangkitan kembali bahasa Sunda pada abad ke-17 sampai abad ke-19 pertengahan ini, orang-orang Sunda dalam bahasa pemerintahan, dalam bahasa birokrasi dan dalam bahasa pendidikan, dalam bahasa literasi mereka menggunakan bahasa Jawa. Tetapi menggunakan aksara Arab atau pegon tadi ini ya. Atau dalam aksara Jawa, bahasa Jawa, aksara Jawa. Nah, kata Mikihiro ini menarik nih. Para bupati Sunda pada periode itu ketika berkorespondensi antar sesama menak atau aristokrat Sunda tadi itu, antar sesama bupati, itu justru menggunakan bahasa Jawa tadi ini. Mereka kalau menggunakan bahasa Sunda akan dipandang tidak sopan. Sampai segitunya gitu ya. Nah baru kemudian pada tahun 1850-an ada dua tokoh di sini yang kita bisa bilang mereka ini sebagai tonggak kebangkitan bahasa Sunda modern ya. Satu orang Belanda namanya Karl Friedrich Holle, yang kedua Raden Muhammad Musa, itu Hofpenghulu dari Limbangan dari Garut. Ini menciptakan kanon atau kanonisasi sastra Sunda. Artinya teks-teks berbahasa Sunda diproduksi dalam bentuk prosa dan juga dalam puisi, ya, wawacan tadi itu. Tetapi memang aksara yang digunakan itu kalau nggak Latin aksara Jawa. Aksara pegon itu tidak digunakan. Nah disinilah kemudian bahasa Sunda bangkit melalui para aristokrat tadi ini ya, diciptakan kanonisasi teks Sunda tetapi dalam aksara Jawa dan aksara Latin. Sementara para cendekiawan keagamaan atau para kiai itu mulai memproduksi juga teks-teks berbahasa Sunda tetapi dengan tetap menggunakan aksara pegon. Nah, dari abad ke-19 pertengahan ini sampai ke belakang ya abad 20 awal itu gelombang kenaikan lahirnya literatur Islam Sunda yang ditulis dalam aksara pegon dalam berbagai bidang disiplin keilmuan ya. Justru terjadinya belakangan ya, menarik banget ya. Belakangan. Ya. Iya, kalau kemudian kita menggali lebih dalam ya proses masuknya Islam dengan cara yang damai, karena cenderung kemudian tidak ada narasi-narasi yang berbicara perang besar gitu ya. Kira-kira apa yang kemudian mendasari proses itu, dan apakah kita bisa menyebut sebenarnya, karena konteksnya kemudian seringkali akulturasi bisa jadi menyatukan, tapi juga bisa konteksnya kemudian ada beberapa istilah yang mungkin kita menyebutnya nyunda gitu ya. Nyunda. Kita nggak bisa lagi, atau kita kemudian semakin bisa berasimilasi dalam bentuk yang jauh lebih cair. Sebenarnya mana yang lebih tepat ketika kita mengatakan bahwa agama Islam masuk dan berasimilasi dengan Sunda Wiwitan, akhirnya berkembang bersama sebagai sebuah budaya, atau kemudian memang adanya sebuah proses perpindahan yang dihasilkan dari kesadaran individu tersebut? Mana yang lebih tepat kita sampaikan? Ini berat nih Mas ini. complicated ya. Karena ini berkaitan dengan sejarah yang panjang proses ini dan memang tidak tunggal bentuknya.
Sebagaimana yang tadi disebut oleh Bang Alto bahwa apakah penyebaran ajaran Islam di Sunda atau Jawa murni dengan akulturasi, dengan dakwah yang damai dan tidak ada katakanlah dinamika seperti konflik fisik atau perang. Ada juga sebenarnya terjadi peperangan, tetapi kita memahaminya perang saat itu tidak perang atas nama agama ya, tetapi ya perang saat itu di bangsa-bangsa manapun memang terjadi. Ya. Satu bangsa kemudian mendominasi bangsa yang lain dan seterusnya, itu hal yang wajar di masa itu gitu ya. Ya. Bahwasannya agama apapun ketika datang ke Nusantara ini, terutama ke Jawa termasuk ke Sunda ini ya, nilai ajaran lokal ini tidak kemudian hilang terkikis begitu saja, tetapi tetap bertahan ya. Ya. Nah ini yang saya pikir menarik untuk kemudian ya tadi direnungkan tadi itu ya. Tapi di satu sisi adakah bukti-bukti juga yang mengatakan bahwa pemahaman nilai-nilai masyarakat Sunda kemudian juga diterima oleh agama Islam dan dikembangkan juga bersama-sama. Jadi kalau kita bicara akulturasi kan bukan hanya satu sisi tapi juga dua-duanya. Adakah contoh atau fakta yang kemudian menjelaskan tentang pemahaman atau pemikiran tersebut? Ya, di antara aspek-aspek yang berasal dari konteks lokal Sunda yang kemudian diadopsi dalam ajaran agama Islam di Sunda, dan itu menjadi salah satu ciri khas Islam di Tatar Sunda, di antaranya satu seni wayang golek ya. Seni wayang golek itu bukan berasal dari tradisi Arab Timur Tengah, dari tradisi lokal Sunda, tetapi kemudian diadopsi, dijadikan sarana untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran agama Islam. Contohnya lagi misalkan tradisi, kalau di Jawa ada gamelan, di Sunda ada degung ya. Melalui musik, artinya Islam ini berkembang di Sunda ini melalui media seni khas Sunda gitu ya. Ada lagi misalkan dari tradisi puisi Sunda, ada danding misalkan. Danding ini tradisi puisi yang kalau di Jawa seperti macapat ya. Misalkan ada seorang sastrawan dan ulama Sunda di awal abad ke-20 namanya Raden Haji Hasan Mustafa. Itu menulis ribuan bait puisi dangding yang berisi ajaran mengenai ya tadi itu hakikat jati diri manusia atau martabat tujuh tadi itu. Itu dangding Hasan Mustafa penuh perenungan sekali. Kemudian ada juga misalkan salah satu jenis puisi Sunda yang disebut Purwakanti. Itu diadopsi oleh seorang ulama bangsawan dari Sunda, pengasuh pesantren Sukamiskin, namanya Ajengan Ahmad Dimyati bin Muhammad Alko. Wafatnya 1940-an ya. Pada tahun 1920-an, Raden Ajengan Ahmad Dimyati ini mengarang satu buah kitab tafsir Al-Quran, tetapi dengan model penulisan sastra puisi Purwakanti tadi itu. Judul kitabnya At-Tabyinul Ajla fi tafsiri suratil A'la. Jadi menafsirkan surat Al-A'la, salah satu surat yang populer dalam Al-Quran ini, dalam bahasa Sunda, tetapi dengan menggunakan jenis tulisan Purwakanti ya. Nah, ini diantara bentuk hal-hal yang berasal dari kebudayaan Sunda dalam seni, dalam sastra, kemudian itu memperkaya khazanah keislaman yang berkembang di kalangan masyarakat Sunda ini. Belum lagi misalkan tradisi-tradisi ritual ya, seperti serentahun misalkan, atau munggahan ya, ini khas banget. Sebelum Ramadan itu masyarakat Sunda punya tradisi yang bagus sekali, bertemu dengan handai taulan, dengan sanak kerabat famili keluarga. Sebelum memasuki bulan suci puasa itu mereka saling mensucikan antar hubungan mereka itu dengan ya acara munggahan ini, walaupun acaranya dikemas dengan makan-makan, tetapi di sana kemudian ya ada proses untuk saling memaafkan agar ketika memasuki bulan Ramadan ini tidak ada beban dan juga penyakit hati atau kesalahan batin ya.
Nah, ini diantara bentuk kearifan lokal yang luar Iya, biasa. iya. Termasuk hal yang menarik juga Bang Alto, bahwa ketika Islam berkembang di Sunda tidak menjadikan wilayah Sunda ini menjadi wilayah yang kehilangan eksistensinya sebagai salah satu pusat peradaban. Hal ini ditandai dengan keberadaan sejumlah cendekiawan, intelektual, ulama Sunda yang justru menjadi rujukan intelektual itu di Timur Tengah, khususnya di kota suci Mekah. Misalkan pada akhir abad ke-19 ya, seorang orientalis Belanda, Christian Snouckroegje, dalam bukunya Mekka itu merekam keberadaan sejumlah ulama yang berasal dari Sunda yang mengajar di Makkah Al-Mukarramah sebagai pusat intelektual dan spiritual dunia Islam. Mereka mengajar di sana, punya pengaruh di dunia internasional, dan juga mereka melahirkan karya tulis yang ditulis di sana dan dicetak di Timur Tengah. Jadi misalkan ada salah seorang ulama yang berasal dari Sunda Banten ya, namanya Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Banten ini guru dari beberapa tokoh penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Guru daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, guru daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nawawi Al-Bantani ini mengajar menjadi guru besar di Makkah, dan bahkan beliau mendapatkan gelar kehormatan yang membanggakan sekali, yaitu Sayyidu Ulama Il-Hijaz, atau menjadi master, mahaguru para ulama yang ada di dua kota suci Mekah dan Madinah. Saking ya kuatnya pengaruh beliau, baik secara person ataupun karya-karyanya. Termasuk halnya Hasan Mustafa yang tadi saya sebutkan. Ya. Hasan Mustafa jauh sebelum beliau ini menjadi seorang budayawan dan sastrawan besar Sunda, pada akhir abad 19 di masa ketika beliau ini masih bermukim di Makkah, itu sudah mengajar di sana saat usia beliau masih muda. Bahkan Snouk mengatakan Hasan Mustafa itu menulis 2 buah karya yang diterbitkan di Kairo tahun 1880-an. Hal yang menarik laginya, Hasan Mustafa ini menulis dalam bahasa Arab mengenai ilmu tata bahasa Arab. Jadi ada orang Sunda masih muda ngajar di Mekah, nulis dalam bahasa Arab, diterbitkan di Arab mengenai ilmu tata bahasa Arab ya. Dalam bentuk puisi lagi, itu kan sulit sekali. Tetapi ya lagi-lagi itu ya, kecendekiawanan yang berasal dari Sunda ini ternyata bisa membuktikan mereka ini juga bisa menjadi rujukan, bukan hanya di level regional dan juga di level di Sunda saja, tetapi juga di level internasional, yaitu di pusat intelektual dan spiritual dunia Islam, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Iya, ini saya tiba-tiba membayangkan kita punya banyak sekali Jamaluddin Rumi-nya Indonesia ya, Banyak banget. yang kalau kita menggali kembali, ya itu memang didorong oleh negara-negara Barat sehingga orang jadi mengenal Rumi lebih populer Ya, gitu betul, hari betul, ini. betul. Ini mungkin PR kita semua untuk menggali tokoh-tokoh kita ini, para ulama, para syekh yang sebenarnya sudah menulis sejak sejak ratusan tahun yang lalu dan indah-indah sekali ya. Dan Betul. ini mungkin PR besar dalam besar. menggali brand Indonesia Iya. yang begini kaya. Dan saya pikir tentu saja teman-teman di Nahdlatul Ulama juga pasti punya passion, memang tinggal harus bagaimana kita mendorong Ya, betul, pemahaman betul. ini dan tokoh-tokoh ini kita hidupkan kembali, dan hari ini saya pikir semakin relevan Setuju. dengan kondisi yang Setuju ada. Bang Arto. Aduh, senang sekali. Kang, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami. Senang sekali sudah mendapat banyak pendalaman, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran betapa kayanya kita dan betapa pentingnya kita dalam kontribusi kita menjaga perdamaian di dunia ya. Terima kasih Bang. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.